Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esok akan kita sambung pada stasiun ke-34. Ini agak panjang. Firasat. Stasiun ke-34 Firasat. Insyaallah. Sebelum kita akhiri, kita jawab dulu beberapa pertanyaan. Dari Ibu Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di bulan puasa orang sudah meninggal dunia itu datang ke rumahnya? Ibu Astuti, kalau mau tahu cerita tentang roh dari A sampai Z selengkap-lengkapnya, beli 2 judul buku Ibu Astuti. Yang pertama buku judulnya ROH, Roh. Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak. Roh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitabnya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada sama kami. Imam Al-Qurtubi. Judul bukunya At-Tazkirah. Inilah 2 buku terlengkap tentang roh. Jadi Ibu Astuti, roh itu tempatnya 2. Yang pertama, roh orang baik-baik, tempatnya Illiyin. Yang kedua, roh orang yang jahat-jahat, tempatnya Sijjin. Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga, Allah kuasa mengembalikan roh itu masuk ke dalam jasad untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur. Dan Allah kuasa pula untuk menempatkan roh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi, apakah mungkin roh itu pulang ke rumah? Bisa saja. Kalau Allah kuasa. Tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku-ngaku melihat itu, melihat ini. Pokoknya kita yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh utusan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Saya ulang, ruh tempatnya yang baik-baik Illiyin, yang jahat-jahat Sijjin. Ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan rahmat, dan ada juga kuasa Allah untuk menempatkan ruh di suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana zam-zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustadz, pakai, bisa dipakai. Dari Muse, Ustadz, apa hukum berlebihan berkumur-kumur ketika puasa karena gigi gusi berdarah? Kalau gusi berdarah, ludah saja. Berdarah lagi, berdarah lagi, kering dia insyaallah. Kalau berkumur-kumur, yang tidak boleh itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya dari pagi subuh sampai ke maghrib, sebelum azan subuh tuh gosok gigi. Habis sahur, sebelum azan subuh tuh gosok gigi bersih, lama-lama supaya bersih. Habis itu udah. Karena kalau masuk air nih
Datang was-was, datang tetelan agak. Sebaiknya hindari. Ludahkan saja, ludah. Kumur-kumur boleh, tak masalah. Tapi jangan sampai ghulu, berlampau sampai masuk. Nauzubillah. Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat? Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian mahkota dari wali santri, dari anak murid nomor 1 ke wali santri. Menangislah ibunya. Habis selesai datang wartawan. Ibu tadi haru waktu anaknya masangkan mahkota itu karena nanti di surga dipasangkan mahkota. Uang sekolahnya mah. Itu salah satunya, Pak. Bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Apakah amalan itu saja? Tidak. Amalan yang lain. Amalan bersedekah, membangun masjid. Enaknya punya anak soleh, semua amalan anak itu diterima orang tua. Menyantuni anak yatim. Anak itu soleh bisa memberikan syafaat, karena ada syafaat orang beriman. Jadi tidak hanya menghafal Quran. Yang terakhir, ketika kami berjamaah di rumah setelah selesai sholat, saya bersalaman dengan istri. Jika saya ingin tadarus Quran, apakah harus berwuduk lagi? Mazhab Syafi'i berwuduk lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya makmum mencium imam? Bagaimana boleh? Nah, rupanya ini maksudnya. Makmumnya istri dia, ciumnya imam. Imamnya suami dia. Inilah fenomena corona. Ada makmum mencium imam. Wuduknya batal menurut mazhab Syafi'i. Nanti kalau mau baca Quran, wuduk sekali lagi. Air banyak, apa pula salah? Tapi kawan saya nggak wuduk, Pak Ustadz. Maliki. Mazhab Maliki tak batal. Kecuali ada sahwat. Kalau sahwat batal. Abang kok nggak wuduk lagi? Aku tak bersahwat nengok kau. Nengok kawan kau yang bersahwat kata. Kalau Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi bersahwat tak batal, tak bersahwat tak batal. Yang paling ketat mazhab Syafi'i. Bersahwat tak bersahwat batal. Yang pertengahan Maliki. Bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Hanafi paling longgar. Tak bersahwat, bersahwat tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuh kulit, tapi maaf jima. Jima baru batal. Jadi kalau bapak pakai mazhab Syafi'i batal, habis itu uduk lagi. Demi kau adinda, biarlah abang berwuduk lagi. Itulah gaji kita malam ini. Subhanakallah, besok kita akan baca, kita akan bahas stasiun ke-34. Karena saya selalu tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya. Dan saya khawatir saudara-saudara perempuan saya kena sikapnya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Jadi saya tidak bisa menangkap masalahnya secara utuh dan kompleks. Karena di situ ada seorang anak, ada seorang ibu, ada adik-adik perempuan, entah berapa orang. Kemudian di situ pula ada seorang suami dari ibu, ayah tiri. Ada seorang anak yang tidak tahan dengan sikap ayah tiri dan adik-adiknya juga. Apakah anak-anak ini sudah dewasa? Apakah mereka bisa hidup independen? Apakah ayah tiri ini orangnya taat beragama? Apakah ini tak bisa? Oleh sebab itu saya jawab secara umum saja. Kalau engkau bisa berbakti di rumah itu, tahankanlah berbakti. Kalau tidak bisa berbakti di rumah, keluarlah dari rumah itu. Tapi jangan putuskan hubungan dengan ibu.
Bisa datang sehari sekali, datang pagi, datang. Tak bisa datang pagi, datang malam. Tak bisa datang malam 2 hari sekali. Tak juga bisa sepekan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali. Supaya kalau dia meninggal kau tak menyesal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah putuskan. Wallahu a'lam bishawab. 2. Irfan Irmanto. Ustadz, saya mau tanya terkait profesi saya sebagai advokat. Mungkin dalam profesi itu baik Ustadz, tapi dalam prakteknya banyak kecurangan-kecurangan. Karena tak bisa tutup mata dengan hukum kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluh. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau engkau meninggalkan profesi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang tak benar. Kalau engkau duduk di situ, walaupun kau tidak 100% benar, paling tidak 75% benar. Disitulah letak jihadnya. Kalau semua orang sepertimu, SH, MH, meninggalkan ini, lalu semuanya ingin mau jual buah, mau jual bubur kacang hijau, dengan berkata aku sudah hijrah, lalu siapa yang ada tinggal di situ? Nanti kalau ada orang kesulitan hukum, kemana dia konsultasi, kemana dia bertanya? Lembaga bantuan hukum untuk muslim gratis susah yang tanahnya digarap perusahaan, kemana dia bisa? Oleh sebab itu berjuang. Itulah jihad di situ. Jihad kita masing-masing. Ada jihadnya di bidang hukum, ada jihadnya di bidang bisnis, ada jihadnya di bidang pendidikan. Kullu ya'mal ala syakilati. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Afik. Ustadz, apakah firasat sama dengan ilmu ladunni? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni lebih umum, besar. Sedangkan firasat itu satu sub kecilnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Khidir alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakin, adapun sampan perahu itu milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja cari ikan di laut, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba, di sana ada seorang raja yang jahat, setiap ada perahu yang bagus lalu dirusaknya. Dari mana Nabi Khidir tahu itu? Dari Allah. Dari Allah itu min ladunna, ladunni, dari Allah. Nah, itu firasat. Jadi firasat itu khusus, ladunni itu umum. Ladunni lebih besar payungnya, adapun sub kecilnya adalah firasat. 4. Asep Sugandi. Ustadz, bagaimana membedakan bisikan hati, sir, dan firasat? Hati itu qalb. Dalam hati itu paling kecil namanya sir. Bisikan yang ada dalam sir itu firasat. Gimana cara membedakannya? Kalau dia masih sama dengan yang lain, sama kekuatannya, seperti coretan pada whiteboard pakai spidol biasa, sama dia, 5%, 5%, 5%, 5%, itu namanya lintasan hati. Kalau firasat, ada satu lintasan spidol yang kuat, yang dia mengalahkan yang lain. Itulah yang disebut dengan firasat. Firasat seperti tajamnya seekor binatang pemburu terhadap targetnya. Kalau sudah harimau mau menangkap bison, maka kambing-kambing tak dipandangnya lagi. Karena dia fokus ke bison. Begitulah tajamnya. Yang tajam itu firasat. Adapun yang lintasan-lintasan yang lain, itu hadisun nafsi. Lintasan-lintasan dalam hati. Yang terakhir, Ibu Nina. Ustadz, apakah seorang yang sholat dengan kursi, karena tidak bisa berdiri, boleh menjadi imam sholat di rumah, karena hanya beliau laki-laki di rumah? Kalau tak ada lagi laki-laki, maka laki-laki, ada 3 di rumah itu laki-laki. Yang satu anak kecil, yang satu orang tua di kursi, yang satu anak muda. Anak muda itu maju jadi imam. Tak ada Pak Ustaz, cuman dia, maka dia di kursi. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat jadi imam duduk ketika Nabi sakit. Itu dalil bahwa orang yang dalam keadaan kekurangan boleh jadi imam. Nabi didahulukan, padahal waktu itu masih ada yang sehat, karena keutamaan kedudukan dia, kemuliaan dia. Adapun ini karena dia laki-laki. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita sampai stasiun ke-35,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irpana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa, ya Allah, kalau ibu kami akan sembuh maka sembuhkanlah, tapi kalau kematian lebih baik maka kami ikhlas? Ada. Allahumma in kanal hayata khairan lahu fa ahyihi. Kalau kehidupan lebih baik baginya maka hidupkanlah dia. Tapi kalau kematian lebih baik baginya, maka matikanlah dia. Sekarang coba kau robah posisimu, kau yang jadi ibu. Kau pura-pura pingsan. Kau dengar ada orang berdoa di sebelah. Ya Allah, kalau Ustadz Somad ini baik hidup, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tak baik, matikanlah dia. Kalau ada orang doa gitu pura-pura, apa yang maksud kau ini? Doakan dia sehat, doakan dia panjang umur, doakan dia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair. Kalau kau berikan dia panjang umur, jadikan tambahan umur itu jadi amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lahu min kulli syarr. Kalau kau takdirkan untuk mati, jadikan kematian itu membuat dia berhenti dari perbuatan dosa. Kalaupun ada dalam hati, tetap diinginkan supaya sehat, panjang umur. Andai pun kematian, janganlah sampai keluar di mulut, sampai apalagi sampai dengarnya dalam hati. Itu juga bagian dari akhlak. Karena kadang kita memposisikan kita sebagai, coba posisikan kita sebagai, rasakan perasaan orang lain. Coba. Kalau kita mendoakan orang sakit, jangan kita jadi orang sehat, coba kita jadi orang sakit. Apa yang kita inginkan? Kalau kita bersedekah sama orang, jangan kita posisikan kita memberi, coba kita posisikan kita sebagai penerima itu. Apa agaknya yang kita rasakan? Coba rasakan, itulah puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu disebut dengan empati, merasakan perasaan orang lain. 2. Ustaz, saya pecinta burung dan ada beberapa burung yang saya pelihara. Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Pertama, buat sangkarnya agak besar sedikit. Karena yang sangkar kecil itu tak bisa dia mengepakkan sayapnya, tak bisa dia terbang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, begitu dilepaskan, tak terbang dia. Tak bisa dia terbang. Memang dia makan bisa berkicau, tapi tak bisa. Buat sangkar agak besar sedikit. Yang kedua, buat dia berpasang-pasangan. Kalau perlu 1 jantan, 4 betina. Biar ganti-ganti dia. Masa dari dulu makan lontong sayur terus gitu dia. Kemudian setelah itu makanannya jangan sampai. Ingat hadis tentang seorang yang ahli ibadah memelihara kucing, tak dikasihnya makan, masuk neraka. Lihat hadis tentang seorang wanita tunasusila memberi makan seekor anjing, mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai dia tak makan, minumnya perhatikan. Nah, kalau cukup syarat itu baik. Boleh miara burung nih, boleh. Ada sahabat Nabi miara burung, apa kata Nabi? Ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair burung pipit. Itu dalil boleh memelihara burung. Boleh, hukumnya mubah, tapi jangan kau siksa. Kalau burung itu makanannya daging, kau kasihlah daging. Ada burung elang, burung Raja Wali, kepaknya besar, buat sangkarnya besar. Dia makannya daging, kau kasih daging. Udah jelas burung itu burung makan daging, dikasih roti. Bayangkanlah biasa makan nasi uduk, dikasih. Itu kan makanan dia, tersiksa dia. Jadi jangan kau ikut selera kau, selera burung itu kau ikut. Pak Hakim, Ustadz, ada tak hadis sanadnya menyebut sholat tarawih? Karena yang selama ini saya dapati hanya qiyamul lail. Buka Sahih Muslim, Pak. Buka Sahih Muslim ya, Pak. Di situ nanti Bapak ketemu judul tentang malam namanya sholat tarawih. Kadang jamaah ini banyak latah. Dengarnya pengajian sekali 2 kali, habis itu baru dia pula berlagak aja situ.
Ustadz pun di apa tuh mau gaya-gaya aja tuh. Ustadz tuh mau gaya-gaya juga dia. Kebanyakan orang tarawih, khalib tu'rab. Kalau mau dikenal orang, lawan arus lah. Orang semuanya tarawih, buat. Sebenarnya enggak ada itu tarawih. Yang kitab yang saya baca, Qiyamul Lail, pret. Tarawih sudah itu. Kalau cerita tunjukkan mana sholat tahiyatul masjid. Cobalah buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Mana ada Nabi menyebut sholat tahiyatul masjid? Mana ada? Nabi hanya menyebut idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid falyajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian ulama menyebutnya salat sunat tahiyatul masjid. Salat ini istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Habis 4 rakaat, 2 rakaat salam tegak, 4 rakaat duduk istirahat, 4 rakaat duduk istirahat, 3 rakaat duduk istirahat. Istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah jamaknya tarawih. Itulah maka disebut dia salat tarawih, salat yang ada istirahatnya. Ada disebut Sahih Muslim, nama bab salat tarawih. 4. Ibu arini sabila. Arini artinya tunjukkan padaku. Sabila jalan. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ustadz, kalau ada pengemis dan kita berpikir-pikir dulu apa benar dia pakir atau pura-pura, apakah itu tergolong akhlak Pak Ustadz? Zaman sekarang ini, Ibu, banyak perbuatan baik yang dimanipulasi. Kadang-kadang waktu pagi kita pergi, istrinya yang buta. Nanti waktu sore kita pulang, suaminya pula buta. Ganti-gantian orang itu. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk bersedekah ini sekarang, serahkanlah kepada lembaga yang kita udah terbiasa panti. Kalaupun di itu memang tengok-tengok dulu. Jangan sampai kita tertipu. Tertipu itu biasa. Tapi mau ditipu, itu luar biasa. Tertipu kita. Insya Allah orang yang terbiasa bersedekah itu ada feeling dia orang ini memang betul-betul atau pemain tahu dia insya Allah. Hati-hati. Yang saya maksud tadi adalah kita tidak lagi berpikir-pikir untuk memberi. Di dalam gitu langsung automatically dia. Begitu langsung tak pikir. Tak lagi berpikir ini kira-kira bulan ini nanti berkurang tak jatahnya, tak itu maksudnya. Adapun ini enggak, ini termasuk kecerdasan, ketajaman analisa. Ini betul tak dia ini susah. Beda. Terakhir Pak Muhyiddin. Muhyi artinya menghidupkan, din agama. Muhyiddin, menghidupkan agama. Ustadz, apa hukumnya kita menerima jasa transfer bayar listrik, telepon, dengan jasa yang kita tentukan besar kecilnya transfer bayar? Apakah termasuk riba? Nabi SAW hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian di situ ada menggunakan guide, penunjuk jalan, namanya Ibnu Uraikid, dibayar upahnya. Upah itu jasa. Jual beli, tapi tidak ada bendanya. Jual cabai, ini cabainya. Jual bawang, ini bawangnya. Jual ayam, ini ayamnya. Kalau ini apa? Jasa. Itu menunjukkan jasa adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, susah. Orang Yahudi kaya-kaya. Sayyidina Ali menimba air, mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ali di rumah orang Yahudi kerja. Enggak apa-apa. Dia bukan jual air, dia sedang menjual jasa penimbaan air. Ada tenaga di situ. Begitu juga dengan Bapak. Bapak jasanya membayarkan. Ada orang yang sibuk tak sempat bayar listrik, Bapak bayarkan. Ada orang tak sempat bayar jasa. Yang penting tak ada unsur tipu di situ, dan tak ada unsur gambling, gharar. Jelas pembayaran tanggal sekian ini
Nah, maka jual beli jasa ini dalam Islam ada. Bahkan ada bab satu simsar. Ada. Bukan fikih, simsar. Simsar adalah jasa penjualan, saya punya barang, tapi di sana ada pembeli, kami tak ketemu. Ada orang yang punya jasa bisa mempertemukan, tapi tidak ada unsur tipu di dalam. Tipunya itu yang merusak. Jadi jual beli jasa ini selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur aniaya, maka dibenarkan. Itulah kaji kita malam ini. Sampai ketemu besok, stasiun ke-36-37 tentang kedermawan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fuqara, tidak ada income pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80, suami tak ada, anak tak ada pemasukan sama sekali. Fuqara. Masakin, ada pemasukan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan standar kota kita misalnya 3 juta, dia hanya ada 1 juta. Ambil upah cuci, maka masuk masakin. Amilin, amil zakat. Mu'allafati qulubuhum, ini membuka pintu celah. Mu'allaf ini jangan kasih lagi, karena akan membuka pintu celah. Kalau sudah mau bulan puasa, mau hari raya, semua mencetak ulang sertifikat mu'allaf. Jadi kalau dia mu'allaf, dia tetap kita kasih karena dia miskin. Tolonglah Pak Haji, saya baru masuk Islam. Kapan kau masuk Islam? Tahun 90 Pak Haji. Dah masuk sini, masukkan ke. Jadi bukan tak dikasih. Mu'allaf zaman dulu itu, Abu Sufyan masuk Islam. Berapa dia dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kenapa? Dengan harapan kalau kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh, datanglah misalnya kepala suku Sakai atau suku Talang Mama yang punya pengaruh luar biasa. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh sukunya masuk Islam. Begitu konsep mu'allaf itu zaman dulu. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Bukan macam zaman sekarang. Suaminya masuk Islam, anak bini pun tak ikut. Jadi kalau dia ada masuk Islam, masukkan Islam. Tapi kalau dia ada masuk Islam, mu'allaf, betul. Tapi kita kasih karena dia miskin. Riqab. Riqab mukatab, hamba sahaya yang mau dibebaskan tuannya, tapi dengan syarat bisa menebus dirinya. Kau budakku, kalau kau bayar 100 juta, kau bebas. Datanglah si Riqab nih ke rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akan dibebaskan tuan saya kalau saya sanggup bayar. Berapa dia minta? 100 juta. Boleh kita kasih dia zakat. Sekarang tak ada lagi. Gharimin, orang yang dililit hutang. Gharimin ini tutup. Karena kalau lilit hutang ini dibuka sekarang, semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, ceret hutang, kompor hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Fisabilillah. Fisabilillah menurut 4 mazhab paling mutua, mazhab Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Fisabilillah artinya untuk perang jihad fisabilillah, melawan Israel. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan untuk mengagungkan agama Allah. Itulah mengapa pelajar di Malaysia yang belajar di Al-Azhar itu dapat zakat. Dari mana itu? Fisabilillah, karena mereka termasuk jalan mengagungkan agama Allah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini tak bisa lagi. Kenapa? Karena Ibnu Sabil ini orang yang putus belanja.
Datang dari Medan, mau pergi ke Palembang. Berhenti dia di Masjid Cepron, Ittihad Rumbai. Tolonglah Pak, saya putus belanja nih, saya Ibnu Sabil, kata dia. Akhirnya orang masjid Ittihad kasihlah duit, nih 1 juta. Pergi dan angkot. Habis itu berhenti pula dia di Tenayan. Kata dia, saya dari Palembang nih Pak, mau pergi ke Medan. Akhirnya kerja dia itu aja boleh-boleh. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain yang kita lakukan kecuali inventarisir 4 nih saja. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. 4. Oke? Setelah cukup 4 itu, sekarang membaginya per kepala atau per asnaf. Dapatlah zakat mal dengan zakat beras, semuanya pengurus masjid mendapat 10 juta. Kita mesti bagi per asnaf, kata dia. Akhirnya dibagi 4. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Apa yang terjadi? Fakir miskin 20 orang, 100.000 lah dapat 1 orang. Amil cuman berdua, 2 juta. Ini masalah ini pakai. Lalu bagaimana? Pembagian per asnaf ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang besar. Basnas bisa. Lazis, Lasnas bisa. Tapi kalau untuk masjid kecil, surau, musola, kantor tidak pakai sistem asnaf, tapi musyawarah lah, hitung berapa. Fisabilillah, berapa anak mahasiswa kita yang ada di Sudan sekarang? Kok usah tiba-tiba Sudan? Sudan paling susah. Maroko agak banyak duitnya sedikit. Mesir juga. Berapa mahasiswa yang perlu kita bantu sana? 10 orang. Oke, 10. Amil ini berapa? 1 tukang kutip, terus 1 tukang hitung, terus 1 tukang distribusi, terus ada pula staf 2 orang. Oke. Miskin berapa? Ada 5 Pak. Fakir berapa? Ini agak banyak sedikit Pak. Berapa? Ada 15. Bagilah, dimusyawarahkan bersama. Ketua masjid, pengurus, sekretaris, bendahara, satpol PP, polisi. Khawatir nanti terjadi, karena ini panas nih, lapar semua, tak duit nih semua. Wah, mau mengamuk aja nih. Nanti yang fakir ini pun tak bisa main kepala. Tak sama fakir ini. Jangan setelah itu kalian bagi semuanya beras itu per kepala 20 kilo. Tak sama. Ada yang di rumah itu dia 7 orang. Suami 1, istri 1, anak 5. Yang 1 lagi pula cuma 2 orang tua. Yang 2 orang ini bisa lah 40 kilo. Tapi kalau ini, masa jadi 140 kilo cuma mereka? Yang 1 ini pula anak bayi baru lahir. Nah, jadi ada rasional, dimusyawarahkanlah. Jelas, sedetil-detilnya sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Hamidah, Ustaz, bagaimana jika kita punya rezeki, kita ingin sedekah, tapi hutang masih banyak? Ada Ustaz yang bilang sedekahlah nanti Allah bantu lunasi hutang kita. Mohon penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ibu Hamidah masuk di dalam. Idza tadayantum bidainin, kalau kau transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Ibu ada hutang? Ada. Kapan? Mana surat? Mesti ada suratnya. Kapan waktu bayarnya? Saya janji bayarnya 1 Januari 2021. Sementara 1 Januari 2021 ibu silakan bersedekah
tapi tetap menabung untuk bayar utang. Utang ibu berapa? 10 juta. Berarti sebulan ibu menabung berapa? 800.000 untuk membayar dia nanti tanggal. Maka sedekahlah. Sedekah 20.000, sedekah 50.000. Jangan pula ibu bersedekah 10 juta. Saya udah sedekah Pak Ustaz semua 10 juta. Terus untuk bayar utang ini mana? Saya serahkan pada Allah. Kemarin Ustaz saya ngomong gitu, serahkan semuanya, Allah akan bayar. Itu tak betul. Dia ada rasionalnya. Oleh sebab itu, maka pertama, pastikan kapan tanggal bayar. 2, jumlahnya. Baru ada sedekah. Ini wajib. Ini sunnah. Ini bukan masalah perasaan. 3. Pak Sulaiman, Ustadz, bagaimana jika kita bayar zakat fitrah atau zakat lainnya melalui transfer? Bagaimana ijab qabulnya? Rukun, syarat, wajib, sunnah. Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Saya serahkan zakat fitrah anak dan keluarga saya tahun ini tunai. Apakah penyerahan dengan lafaz itu masuk rukun? Bukan. Syarat? Bukan. Wajib? Bukan. Lalu apa? Sunnah. Dalilnya apa? Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka ya Muhammad yang udah bayar zakat itu. Doamu kepada mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima abqai bima a'taita. Ya Allah, berikanlah berkah pada kamu yang sudah membayarkan zakat fitrah ini. Itu sunnah. Maka kalau kau kirim melalui transfer, sah. Karena akad dalam penyerahan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Begitu Pak Sulaiman. Ibu Anita, Ustadz, apakah uang beasiswa yang kita dapat dari pemerintah untuk biaya pendidikan wajib dikeluarkan zakatnya? Semua yang bernilai lebih 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000, maka dikenakan 2,5%. Apakah itu hadiah? Adik-adik mahasiswa tiba-tiba pergi ke mall belanja. Belanjanya, tahulah mahasiswa gantungan kuncinya dibeli. Gantungan kunci, terus kemudian masukkan, tulis nama, masukkan. Digoncang-goncang orang tuh. Hadiah mobil. Tuh, gantungan kunci dapat. Kemudian mobil itu dijual. Kata adik mahasiswa, saya mobil ini saya syukur Pak. Terus minyaknya tak tahan. Dijualnya mobil itu harga 200 juta, dibelinya motor 25 juta. Kenapa dia punya duit? 175 juta. Sudah lewat ambang batas. Disimpannya di bank 1 tahun. Simpan 1 tahun, maka keluarkan zakat 2,5%. Termasuklah juga ini. Masuk di transfer. Adik-adik penerima beasiswa, berapa kau dapat? Untuk S3 selama 3 tahun 1 miliar. S3 3 tahun doktor. Ustaz kok tahu? Kawan saya dapat, saya tak dapat. Saya 3 kali ngajukan tak dapat. Kawan saya sekali dapat aja. Saya tidak dendam, cuma ingat aja.
Entah apa salah saya. Syaratnya lengkap, sudah terdaftar, ijazah luar negeri, tak dapat. Kawan saya itu tak terdaftar, dapat deh. Memang nasib masing-masing lah ya. Tapi saya selesai juga. Selesai. Kemana tadi ceritanya? Ditransferlah 300 juta. 300 juta. Kapan transfernya? Ditransfer pada tanggal 1 Ramadan. Tahun 1441. Bertahan dia selama 1 tahun. 1 Ramadan 1442. Maka keluarkan zakat. Memang masuk duit tuh Pak, 300 juta. Kapan? 1 Ramadan. Terus 1 Syawal habis. Dibayarkan untuk, tak keluar zakatnya. Tapi ada yang mengatakan begitu dapat langsung keluarkan. Itu namanya mengeluarkan zakat qabla awaniha, sebelum masanya. Siapa yang begitu dapat 300, dikeluarkannya zakat 2,5% dari 300 juta, 7 juta. 7,5 juta. Dikeluarkannya 7,5 juta. Begitu dapat. Nanti kalau sudah sampai 1 Ramadan 1442 tidak perlu keluar lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Jadi pilihannya 2. Bisa kau keluarkan di awal atau dikeluarkan setelah disimpan selama setahun. Begitu Anita. Terakhir Pak Ahmad Rifai. Ustaz, bagaimana cara ibadah wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Pasti semalam tak mendengar pengajian. Kalau mendengar semalam sudah saya jelaskan. Normal 7 hari. Ambang batas maksimal 15 hari. Masuk hari ke-16 istihadah. Orang yang kena istihadah tetap sholat, tetap puasa. Hanya saja dia berwuduknya setelah masuk waktu sholat. Kalau dia tinggal di Riau jam 12.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jam 12.30 basuh, cuci bersih, maaf cakap pakai pembalut, sholat. Jangan sebelum azan. Sholat. Menetes saat sholat itu, ma'afu anhu, dimaafkan. Detailnya tulis. Cara mencari pembahasan tentang istihadah ini sudah saya tulis di Google. Somat Moroko istihadah. Istihadah. Dot hatu dot d hatu dot. Somat Moroko spasi istihadah. Tidak dapat situ. Udah saya tulis 5 kali nggak keluar Pak Ustadz, paket tak ada. Nah, muncul dia. Itulah kajian wali. Baik, kita jawab pertanyaan jamaah ini dulu. Pak Arifin Ahmad, Gubernur Riau nih. Bagaimana cara mengembalikan hati ini tenang hanya dengan Allah, sedangkan hati ini sekarang tenang dengan selain Allah? Pak Arifin, dulu ada seorang sahabat sholat di kebunnya. Allahu Akbar, sholat dia di kebun. Dilihatnya burung berkicau. Dilihatnya burung berkicau, lalu kemudian rusak khusyuk sholatnya. Selesai sholat dihukumnya dirinya. Dengan apa? Disedekahkannya kebun itu. Saya bukan menyuruh bapak menyedekahkan kebun sawit, kebun karet, bukan. Artinya kalau kita mau hati kita ini tenang hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Kami pahami dari ungkapan Ustadz berarti orang tidak boleh senang anaknya. Boleh. Tapi didiklah anak itu menjadi penghafal Quran, menjadi anak soleh.
Boleh punya kendaraan, tapi dengan kendaraan itu justru dekat kepada Allah. Boleh punya duit banyak, tapi dengan duit itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Bagi yang awam. Tingkatkan ibadah. Ada di antara kita yang dilebihkan Allah SWT jabatannya, dengan jabatan itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah hartanya, dengan harta itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah anaknya, dengan anak itu beribadah. Pokoknya semua menggiring wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai untuk beribadah. Jangan sampai lalai. Ustadz, bagaimana kita dapat membedakan ketika ada musibah yang menimpa kita antara azab atau tanda Allah cemburu? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala yang terjadi di atas muka bumi atau pada dirimu, di muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wabah, au fi anfusikum atau pada dirimu sakit, demam, pening kepala, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami mewujudkannya dalam bentuk nyata. Dari mana kita tahu demam kita itu menghapuskan dosa? Atau Allah Ta'ala cemburu karena kita mengalu-elukan, mengagung-agungkan sehat? Dari mana kita tahu? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Seorang hamba tidak akan terkena gundah gulana, galau, sakit hati, pening kepala, bahkan duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya dengan itu Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Sebelum-sebelumnya sudah kita kaji. Jangan pernah memandang diri kita ini suci bersih. Pandanglah diri kita ini orang yang silap salah banyak dosa. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sakit, berarti kita berkata, oh Allah sedang menghapuskan dosaku. Oh, husnuzon kepada Allah, su'uzon pada diri. Kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Jangan-jangan selama ini hatiku ini terlalu memuliakan jasad. Jangan-jangan selama ini hatiku ini selalu tenang kepada jasad. Lalu Allah uji jasadku. Tapi untuk memastikannya 100% bahwa ini karena menghapus dosa atau karena ini, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Ibu Purwi Astuti, Ustadz, apa yang mesti kita lakukan jika belum move on dari almarhum suami? Apakah Allah cemburu? Orang keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak meninggal dunia, itu yang bisa mengatasinya itu hanya waktu dan doa. Dua itu saja. Dia perlu waktu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 masa. Padahal Allah tak perlu kepada masa. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Bisa jadi. Kenapa masa? Karena ada sesuatu yang perlu masa. Begitu juga mengatasi hati kita. Cobalah tanya orang-orang yang meninggal, bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya. Berapa tahun udah anakmu meninggal? Sudah 20 tahun Pak Ustaz. Masih terasa sakit nih. Makin tahun makin sakit. Dan sebab itu tidak ada jalan lain kecuali ridha. Bahwa ada yang lebih sayang daripada kita. Siapa? Allah. Bahwa ada yang lebih baik bagi dia. Apa itu? Kehendak Allah. Oleh sebab itu terus dengarkan pengajian, terus baca Quran. Kenapa baca Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu adalah syifa, obat, penawar, penyembuh. Baca Quran. Dengar Quran, dengarkan orang baca Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Banyak-banyak zikir. Kenapa zikir? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir hati menjadi tenang. Banyak-banyak berdoa. Kenapa banyak doa? Doa usilahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ada musuh di dalam. Bagaimana mengusir musuh dengan senjata? Apa senjatanya? Doa. Lebih daripada itu urusan kita. Lebih daripada itu, urusan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya hatiku ini hanya mengingat Engkau.
wa zikrika wa syukrika, hatiku ini hanya bersyukur pada Engkau, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepada Engkau. Ibu Desi, Ustadz, jika hati tak boleh diisi selain Allah, bagaimana cara kasih mengasihi kepada sesama selain makhluk Allah agar Allah tak cemburu? Oh, tetap berbagi. Jangan nanti besok datang pengurus masjid, Assalamualaikum Ibu Desi, Waalaikumsalam, mana beras 20 kilo untuk fakir miskin? Hatiku tak bisa berbagi kepada. Bukan itu maksudnya. Ibu tetap silaturahim, tetap berteman, anak tetap dijaga, berbakti kepada suami, suami menjaga istri, orang tua, ibu, ayah, tetap itu maksudnya. Bukan ditinggalkan, lalu kemudian tak bersilaturahim, tinggalkan semua, pas ditanya, kenapa? Ma fi qalbi illallah, hanya Allah semata. Tidak, bukan itu maksudnya. Sunnah, yang kita lakukan ini sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita itu jangan sampai terikat, terpaut. Jadi memahami ini semuanya ini dengan rasa. Dipahami ini semua dengan rasa. Sudah dipahami? Baru paham saya Pak Ustaz rasanya. Saya tetap sayang sama anak, saya tetap sayang dengan emak, tetap sayang dengan ayah, sayang dengan keluarga, tapi Allah lebih. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, sampai dia mencintai Allah, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wa malihi, daripada hartanya, wa nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ustadz, ada ulama yang menyampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke beberapa lubang seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Di mana letak pengambilan dalilnya? Idkhalus syai' fil jauh, memasukkan sai, sesuatu, cairan, benda padat, DLL, fil jauh, ke dalam rongga. Apa yang dimaksud dengan rongga itu? Paru, paru-paru, kemudian lambung, ri'ah, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Begitu kata ulama. Memasukkan sesuatu, cairan, benda padat, dan lain-lain ke dalam fil jauf. Apa jauf? Ri'ah, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Oleh sebab itu, memasukkan tetes mata, memasukkan tetes obat tetes telinga, tak batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu, kan cairan, iya. Tapi ke telinga, telinga tak masuk dalam ini. Jadi yang kajian ibu tadi mengatakan, pokoknya asal masuk ke rongga, batal. Kalau gitu pakai celak, batal. Kenapa? Karena waktu orang pakai celak, masuk butiran celak itu ke dalam biji mata. Batal lah. Sebab itu lihat, fatwa Al-Azhar, Mesir, tak batal. Dah saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet, ada PDF-nya. Tidak batal. Tetes telinga, tetes mata, tak batal. Suntik yang obat. Adapun suntik infus makanan, batal. Kenapa? Karena dia mengenyangkan. Karena dia membuat segar.
Itulah makna, kalimatnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Memasukkan sesuatu ke rongga. Kita pun dulu waktu kecil memahaminya juga seperti ini. Makanya waktu mandi di sungai, suruh tutup telinga. Takut masuk air nanti batal. Tapi masuk ke mulut tak batal. Telinga bukan main takutnya. Itulah tentang masalah idkhalus syai' fil jawf. Mudah-mudahan ada maknanya, bisa menjadi bekal. Terima kasih. Besok kita bahas. Fas'alu ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Siapa orang yang tahu itu? Orang yang tahu itulah disebut. Kita kalau mau pergi ke Makkah, kita tanya sama orang yang tahu, Pak, masuk Masjid Nabawi itu dari pintu mana ya? Supaya jangan sampai masuk sendiri, rupanya masuk ke pintu perempuan, tangkap polisi. Orang yang tahu jam berapa bisa ke Taman Raudhah, jam berapa pintu ditutup, orang yang tahu itu namanya mursyid. Mursyid itu bahasanya guide. Jadi, ya kita bertanya ke guru. Wah, mana ada? Itu Imam Al-Ghazali nggak ada mursyidnya. Bacalah Munqiz Minad Dhalal. Mana Munqiz Minad Dhalal kemarin? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali saya mengambil dari kitab. Disebutkan Imam Al-Ghazali. Saya mengambil dari Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Aku mengambil dari Qud Al-Qulub, kata Imam Ghazali. Ini dia, Qud Al-Qulub. Siapa bilang Al-Ghazali tak punya mursyid? Nih, kata Imam Al-Ghazali, ya. Thumma inni, kemudian aku, kata Al-Ghazali, lamma faragtu min hadhil ulum, setelah aku menguasai semua ilmu ini, ilmu filsafat sudah, tahafud al-falasifah, ilmu kebatinan sudah, fadaihul batiniyah, ilmu usul fikih sudah, al-mustasfa, ilmu fikih masak semua di kepala. Aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah, lalu aku menjalani suatu jalan pensucian hati. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amal, karena aku tahu jalan mereka ini tidak hanya ilmu, tapi jalan ilmu dan amal. Banyak orang berilmu di kampus-kampus tapi tak beramal, maka gelap jalannya. Al-Ghazali pernah itu, orang dia jadi rektor pernah. Wa kana hasilu ulumihim, buah dari ilmu mereka itu adalah qata'a aqabatin nafsi, mereka bisa memutus segala yang merusak hawa nafsu, wa tanazzuh an akhlaqiha al-madhmumah, mensucikan diri dari yang tercela. Puncak ilmu bukan bisa nulis buku, puncak ilmu bukan bisa nulis makalah jurnal internasional, bukan guys. Puncak ilmu adalah ketika kau bisa membersihkan hati. Wasifatihal khabisah, dari sifat-sifatnya yang kotor. Kalau sudah bisa kau bersihkan itu, hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi, puncaknya adalah kau bisa membersihkan hati an ghairillah, dari selain Allah. Setelah kau bersihkan hatimu dari selain Allah, bersihkan hati dari itu, bersihkan hati dari ini, wa tahalliyatihi bi dzikrillah, lalu kau isilah dia dengan zikir mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aisar alayya. Ini kata Al-Ghazali, ilmu itu kecil sama aku. Semua ilmu ada di kepala Al-Ghazali. Fabtada'tu bi tahsili ilmihim, maka aku mulai mempelajari ilmu mereka. Mereka yang bukan mereka ahli fikih, bukan mereka ahli hadis, bukan mereka ahli tafsir, tapi mereka yang ahli masalah hati, qalbu ini. Min mutala'ati kutubihim, aku pelajari kitab mereka. Itulah makna berguru. Al-Ghazali berguru, bukan ujuk-ujuk pejam mata turun Jibril dari atas, bukan. Apa yang dibaca Al-Ghazali? Qud al-Qulub. Ini dia, Qud al-Qulub. Qud al-Qulub li Abi Talib al-Makki, Al-Munqidh Minad Dhalal.
Lalu kemudian ku baca pendapat-pendapat Imam Al-Muhasibi, imam-imam besar. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu tuh, cukup belajar sendiri. Oh, nggak bisa. Harus ada yang membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Cukup? Belum. Wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah engkau bersama dengan orang yang benar. Itulah mursyid, menunjuk jalan. Begitu Pak Ali Rahmat. Wallahu a'lam bishawab. 2. Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia ada beberapa pertanyaan. Apakah wali songo di Indonesia itu memang ada? Wali songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3, skripsi perguruan tinggi S1 atau tesis disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan wali songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah SWT. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. 3. Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Berarti tak mengikuti dari sana, atau rusak apa? Signal. Tadi sudah kita kaji pendapat. Kalau menurut Ibnu Fawrak, Abu Bakar Ibnu Fawrak dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat yang pertama mengatakan wali itu tak tahu dirinya wali. Dan dia tak tahu bahwa dia punya karamah. Karena kalau dia tahu, nanti dia akan merasa dia tinggi, dia merasa hebat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wali itu tahu dirinya wali dan dia tahu dia punya karamah. Sebagaimana para sahabat 10 dijamin masuk surga itu tahu bahwa mereka itu dijamin masuk surga. Tapi mereka itu tidak maftun, tidak tertipu, tidak maghrur, tidak terpukau dengan jabatan dirinya. Itu Pak Sulaiman. 4. Rian Ramdhani. Ustadz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Kebetulan orang itu kerja di tempat yang sama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena melihat dia dalam hati saya benci. Syariat Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan dia itu berkhianat adalah mungkar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan mungkar, apakah kita diam? Tidak, kita luruskan. Kalau dia melanggar hukum, lapor ke polisi. Kalau dia melanggar jabatan pekerjaan, kita punya atasan, punya supervisor, punya direktur, punya atasan, punya pengawas, laporkan. Tapi niatnya bukan karena marah kepada dia, tapi supaya menyelamatkan dia dari azab Allah, supaya dia berhenti buat dosa. Ada juga orang lapor sana, lapor sini, lapor, tapi niatnya karena membalaskan dendam. Bukan itu. Supaya dia berhenti buat dosa, karena niat kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia bertaubat, bencikah kita? Tidak. Karena yang kita benci perbuatannya. Adapun orangnya, dialah hamba Allah. Doakan dia. Ini setiap malam Ramadan, doakan dia. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia sempat bertobat, lembutkan hatinya, berikan dia istiqomah. Jadikan dia orang, kalau dia sudah menikah, punya anak, jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Nah, itu salah satu mendoakan. Tapi syariatnya tetap kita laksanakan. Yang saya maksud syariat itu ada hukum. Ibu Risna, Ustadz, dalam salah satu kajian tentang taharah, narasumber menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, maka ketika wudhu harus dipadukan antara wudhu dan tayamum untuk kesempurnaannya. Dan ketika sudah sehat
harus diulang sholatnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagi siapa yang tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Bertayamum. Kalau dia sudah tayamum, dia tayamum saja. Tidak dicampur lagi dengan wudu. Misalnya, tangannya luka. Kalau kena air, kata dokter, kena air ini nanti akan melebar kemana-mana. Nah, maka dia tayamum saja. Tayamum. Buka. Nih, sampai sini. Setelah tayamum itu, tidak perlu lagi dia mengambil air ke muka, lalu air itu, lalu tempat yang berperban itu, tak perlu. Karena dia sudah tayamum. Tidak perlu lagi dia setelah bertayamum membuat wudhu secara formalitas. Karena sudah tayamum. Lalu kemudian tentang sholat i'adah, mengulangi sholatnya lagi, itu ceritanya begini. Ada seseorang dalam satu situasi dan kondisi tidak bisa toharoh. Tidak bisa toharoh. Tidak bisa bersuci, tidak bisa berwudu. Sebabnya, satu, karena tak ada air. Dua, karena tak ada debu. Tiga, karena situasi tak memungkinkan. Entah apalah. Entah tertawan musuh, entah di dalam penjara, entah disekap di satu ruang, entah disekap di WC, sehingga tak memungkinkan. Sehingga dia tidak bisa toharoh. Lalu bagaimana dalam mazhab-mazhab? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena tidak cukup syarat. Syarat orang sholat mesti toharoh. Tidak bisa toharoh, maka tak wajib sholat. Ini Hanafi. Jadi lewat aja waktu itu dia tak sholat. Mazhab Hambali, dia wajib sholat. Wajib sholat walaupun tidak taharah. Sholat dia tanpa taharah. Mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa toharoh. Salat apa namanya? Lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Karena tak boleh kita lewati 5 waktu itu dalam sehari tanpa sholat. Itu udah stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kita tersekap, tetap kita sholat. Namanya lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati, memuliakan waktu 5 yang sudah diwajibkan Allah. Lalu apa beda Syafi'i dengan Hambali? Kalau Hambali sholat tanpa toharah sudah cukup. Kalau Syafi'i tidak cukup. Nanti ketika sudah sampai situasi aman, dia ulang lagi sholatnya. Mengulang sholat itu namanya i'adah. I'adah. Siaran ulangan. Sholat ulang lagi. Setelah situasi aman terkendali, dia mengulangi sholatnya. Itu yang dimaksud situasi orang mengulangi sholat. Adapun kalau dia sudah bisa wudu atau sudah bisa tayamum, maka cukup wudunya. Tak bisa wudu, tayamumnya cukup. Adapun situasi yang diulang tuh, ini modelnya. Tapi yang namanya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini kan banyak. Mungkin Tuan Guru itu menjelaskan satu versi. Mungkin, makanya mazhab Syafi'i itu banyak sekali. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Nawawi 676.
Berapa ratus tahun itu? 400 tahun. Selama 400 tahun itu, kitab-kitab mazhab Syafi'i itu berkembang pesat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Setiap ulama punya pendapat. Datanglah Imam Nawawi merevisi pendapat itu. Tahzib, merevisi, mengumpulkan, menyesuaikan lagi dengan usul mazhab. Makanya kembalinya ke kitab-kitab Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Besok kita ketemu dalam doa. Doa. Banyak, lama besok nih. 10 halaman. Jadi buka puasanya agak banyak sedikit. Banyak yang akan kita bahas besok. 10 halaman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.